Gelombang demonstrasi yang terjadi terus-terusan di tahun ini itu disebabkan sama satu hal. Pak Prabowo tidak dengar keluh kesah masyarakat kita yang sekarang mendorong orang untuk demonstrasi itu sebenarnya bukan hanya perampasan aset, itu tuh jadi apa ya? Itu jadi simbolnya, jadi benderanya ya. Saya ingin ngadain sayembara 500 juta rupiah. Siapapun anggota DPR yang bisa menunjukkan argumentasi bahwa DPR selama ini berpihak kepada rakyat. Kita tuh ada di sebuah sistem yang sering saya ilustrasikan. Ini adalah air bersih yang bisa diminum. Anggaplah itu adalah kadar orang-orang yang bersih dan sebagainya. Tapi dia masuk ke selokan yang hitam pekat. Jadi selokannya tidak jadi bersih. Yang terjadi adalah air inilah yang jadi kotor gitu. Oke, halo pemirsa Retorika Show. Kembali lagi bersama saya Belmondo Scorpio. Dan hari ini saya bersama Pak Gur Gembul. Dan tidak lupa pula ada teman baru kita. Siapa? Pak Nur Wahid. Selamat datang Pak. Selamat datang. Kita menterinya Sebut gelarnya. apa? Gus Jenderal. Gus Jenderal. Gus Jenderal. Gus Jenderal. Udah ada bintang di sini. Iya. Purnawirawan. Purnawirawan. Kalau dibolehkan. Purnawirawan. Iya, karena kalau saya pengen segera porna, karena kalau nggak porna kan selalu anti teror terus. Kalau udah porna bisa anti tekor dong. Oke. Cocok. Cocok. Anti tekor. Daripada anti teror, anti tekor. Oke, hari ini tentu saja saya ingin ngobrol dan bicara terkait dengan tentu yang lagi rame-rame di sosial media, lagi rame di banyak tempat lagi rame lah terkait dengan tanggal 27 ini besok itu akan diadakan demonstrasi yang kabarnya itu akan besar karena itu adalah aspirasi yang datang dari warga Pati yang kalau kita cari tahu isunya adalah RUU perampasan aset dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena demonstrasinya juga banyak Pak Guru. Nanti misalnya tanggal 27, kemarin ada demonstrasi mahasiswa. Tanggal 14. Atau bahkan yang gua nggak sangka juga demonstrasi mendukung MBG juga ada. Demonstrasi itu dan demonstrasi lainnya. Aku mulai dari pendapatnya Pak Nur Wahid dulu. Bagaimana? Gimana kalau Pak Guru dulu? Oke, saya setuju. Gimana kalau Pak Guru dulu? Silakan Pak Guru. Demonstrasi yang baru-baru ini gimana menurut Pak Guru? Saya mau mendemonstrasikan ramalan saya bahwa demonstrasi ini sudah sempat saya ramalkan dulu. Mungkin bahasanya jangan ramalan Pak Guru. Apa? Biar syar'i nubuah. Nubuah. Itu lebih ini Pak. Nanti saya disomasi Pak. Lebih masuk Pak ya? Oh gitu ya? Baru kemarin saya disomasi sama orang-orang, tapi gak apa-apa. Disomasi gara-gara apa? Nggak ada orang yang mengatasnamakan keturunan Keraton Solo, kemudian tapi setelah ditelusur-telusur ya ujung-ujungnya sebenarnya minta uang. Oh gitu. Ya seperti itulah. Cobaan orang Terus terkenal. Pak Guru kasih nggak? Apa? Nggak dikasih kan? Saya kasih pasal Pak, saya mau tuntut balik itu karena mengatasnamakan. Cobaan orang terkenal Pak. Cobaan orang terkenal. Silakan. Iya. Nah, saya mau mendemonstrasikan nubuatan. Jadi gini, setahun yang lalu saya katakan bahwa Indonesia itu akan ada dalam kondisi yang sangat kacau, kepercayaan publik itu sangat turun dan demonstrasi akan turun di mana-mana dan baik pengusaha maupun rakyat itu harus wajib berhati-hati. Saya bilang di situ pengusaha gak akan ambil keputusan-keputusan yang besar sampai bulan September karena ributnya itu dari bulan Mei saya bilang sampai bulan Agustus. Nah itu saya jelaskan. Kemudian di episode yang lampau juga saya jelaskan 1 tahun yang lalu. Pati, orang-orang Pati itu akan menjadi pimpinan bagi dorongan untuk merevolusi Indonesia. Jadi dari dulu tuh udah dijelaskan seperti itu. Nah jadi kenapa saya bisa meramalkan seperti ini? Ini bukan mistik. Tentu saja ini bukan mistik. Karena semua yang bisa diupayakan oleh manusia itu berarti bisa diramalkan oleh manusia. Dan kita dari dulu tuh sudah melihat upaya-upaya manusia untuk merekayasa, untuk menciptakan kondisi dan untuk menghasilkan satu fenomena
yang akan terjadi hari ini. Jadi yang terjadi hari ini itu sebenarnya adalah akumulasi dari begitu banyak hal-hal yang terjadi di masa lampau. Keributan-keributan politik, masalah-masalah bisnis yang tidak terselesaikan, ancaman dari luar, termasuk yang paling panas itu adalah kekecewaan sebagian rakyat Indonesia terhadap pemerintahan yang ada. Kita tuh sekarang memang tidak krisis ekonomi, kita tuh sekarang tidak ada dalam resesi, tetapi kita ada dalam ketidakpercayaan kolosal masyarakat terhadap pemimpinnya. Jadi kalau misalkan kemarin ada survei Pak Prabowo jatuh itu gak, saya selalu menekankan itu adalah itu sebenarnya warning yang sangat besar gitu. Kita anggap sekarang Pak Jokowi itu dihujat, dicaci maki, dijelekin dan lain sebagainya. Tetapi ketika memerintah tuh gak pernah ada sampai level sekarang. Jadi ketidakpercayaan publik kepada pemerintah sekarang itu tinggi luar biasa, ketidakpercayaan. Dan karena ketidakpercayaan ini kemudian nanti ada penyakit-penyakit dari luar, ada kepentingan-kepentingan bisnis dari luar, ada orang-orang yang ingin dan sebagainya, itu berakumulasi jadi demonstrasi besar-besaran. Jadi demonstrasinya itu kemarin terjadi. Kemudian Pak Prabowo Subianto dengan timnya itu berhasil meredam. Di antaranya adalah media sosial sepi. Kemudian ada demonstrasi lagi, lebih besar lagi. Kemudian media sosial sepi lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya nanti besok. Nah, besok ini kayaknya akan bukan lebih rusuh ya, tapi akan lebih banyak didengar oleh masyarakat. Kita doakan semoga nanti video ini dibuat sebelum tanggal 27 ya. Kita jadi tidak tahu, cuman kita mendoakan agar besok itu terjadi demonstrasi yang rukun, yang baik-baik saja. Tapi di sisi lain kita juga berharap bahwa pemerintah mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Pemerintah mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Minimal mau ngedengerin. Masalahnya saya cerita sedikit ya. Masalahnya begini nih. Kenapa Pak Prabowo Subianto itu jadi bahan olok-olok ketika ngomong bawang merah per kilo 700.000 pengupasannya? Kenapa Pak Prabowo itu diolok-olok ketika ngomong penggilingan padi itu 2 triliun sebulan? Masalahnya apa? Masalahnya adalah Pak Prabowo tidak sampai ke akar rumput, tidak sampai ke masyarakat, tidak memiliki koneksi, tidak memiliki akses komunikasi. Jadi istana dengan rakyat itu jauh terpisah, dinding yang begitu tebal, begitu tingginya. Sedemikian tidak tahunya Pak Prabowo sampai beliau tidak tahu bahwa ngupas bawang tuh 700 perak. Itu kan jaraknya dekat, dari istana ke Bogor tuh dekat, bahkan di sana juga ada istananya gitu. Seharusnya pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang benar-benar berkomunikasi dengan masyarakatnya. Tapi ini ketidaktahuan. Harga ngupas bawang itu tidak diketahui oleh presiden, harga penggilingan padi tidak diketahui oleh presiden. Inilah yang menjadi sebuah indikasi kuat bahwa komunikasi kita tidak lancar. Dan karena komunikasi kita tidak lancar, pemimpin dan bawahan tidak nyambung, maka kita terpaksa harus membuat sebuah gebrakan, membuat gerakan massa yang besar hanya sekedar untuk didengar. Kita nggak bikin rusuh, kita nggak niat untuk bikin rusuh, kita nggak niat untuk bikin keributan. Nggak tahu nanti kalau ada provokator di belakang itu soal yang lain. Tapi setidak-tidaknya gelombang demonstrasi yang terjadi terus-terusan di tahun ini itu disebabkan sama satu hal. Pak Prabowo tidak dengar keluh kesah masyarakat kita, dan masyarakat kita tidak dengar klarifikasi apapun dari pemerintah selain hal-hal yang konyol. Makanya kemarin saya bilang berkali-kali, please lah, ini komunikasi antara atas dan bawah itu sambungan, tapi enggak. Dan akhirnya ini yang terjadi. Makanya kenapa saya tahu, kenapa saya harus cerita sejak tahun yang lalu bahwa sekarang itu ada demo dan sebagainya. Karena masalah utamanya adalah Pak Prabowo Subianto tidak turun ke masyarakat, sehingga masyarakat harus mempublikasikan ketidaksukaan dan ketidaknyamanan mereka dengan cara-cara yang paling ekstrim. Jadi kita harus memahami bahwa demonstrasi yang terjadi besok atau mungkin ini diuploadnya entah kapan, demonstrasi tanggal 27 itu kita harus pahami bahwa ini sebenarnya adalah sebuah ajang silaturahmi akbar antara pemerintah dengan rakyatnya. Semoga ini menjadi cara untuk menjalin kembali komunikasi. Pak Prabowo Subianto saya harap bertatap muka dengan para demonstran, dengan orang-orang agar beliau sendiri tahu keluh kesah masyarakat.
Itu poin saya tuh. Oke. Pak Gus Jenderal, keluh kesah masyarakat. Itu yang harus diketahui. Kan harusnya kalau segala sesuatu harus gradual ya. Dari gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ini langsung ngegas gigi 4. Saya juga nggak nyangka. Aku kebagian apa? Aku nggak nyangka dia langsung gigi 4 Pak Gus Jenderal. Langsung gigi 4. Harusnya kan gigi 1 dulu ini. Ini ciri khas. tapi begini ya, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Guru ya. Ini kan demokrasi ya. Salah satu pilar utama demokrasi itu adalah partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, salah satu contohnya tuntutan masyarakat ya, demo dan lain sebagainya. Nah, untuk AMPB nih ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dia yang menginspirasi untuk melakukan demo tuntutan terhadap undang-undang perampasan aset, Ya. ya kan? Dan itu saya pikir tugasnya DPR deh sekarang. Karena pemerintah kan sudah mulai dari dulu, dari kalau nggak salah zaman SBY sudah diajukan itu kan. Iya. Kemudian zaman Pak Jokowi udah didorong terus kan. Dan Pak Prabowo ada statement juga untuk mendukung itu kan. Nah sekarang kan Bolanya ada di bolanya DPR. ada di DPR, Oke, iya, ya kan, bukan pemerintah lagi. Itu satu. Kemudian saya sedikit banyak tahu tentang masyarakat padi ya. Kebetulan saya pernah jadi kabak serse Polwil Padi. Saat itu ada Polwil kan di polisi itu. Yaitu terdiri dari Padi, Rembang, Blora, Jepara, Kudus. Nah, karakteristik masyarakat di sana itu sama seperti kebanyakan masyarakat Jawa atau Nusantara lah ya. Ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi artinya apa? Masyarakat kita ini kalau disakiti, dizolimi, diperlakukan tidak adil itu masih ngalah. Dia masih diam. Masih diam, ngalah, masih digitukan lagi, nggak ada perubahan. Ngalih dia, pergilah, mikir yang lain aja deh, cari duit kayak atau apalah kan gitu. Kemudian sudah ngalah, sudah ngalih, masih disakiti, masih dizolimi, masih nggak ada perubahan. Baru ngamuk. Nah mungkin ya ini sudah fasenya fase ngamuk, udah terakumulasi. Tadi disampaikan oleh Pak Guru, udah terakumulasi. Tetapi ngamuknya insya Allah masyarakat Pati ngamuk secara proporsional, secara konstitusional. Yakinlah, ya saya yakin insya Allah tidak akan terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Terutama AMPB. Tapi AMPB itu kan hanya menginspirasi. Itu kan ada juga aliansi masyarakat mana-mana itu gabung. Itu kan udah saling terkoneksi. Kemudian tanggal 27 besok pelaksanaan demonya. Dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Ya. Harapan kita aman, damai, tertib. Dan saya yakin kalau masyarakat pendemo besok itu konsisten terhadap ketertiban, ya kan? Kemudian damai, itu akan didukung oleh mayoritas masyarakat. Karena saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia ini sangat mendukung apa menjadi tuntutan itu. Betul lah kira-kira? Betul. Nah, kemudian yang ketiga, yang sedang ramai sekarang itu kan ada institusi BUMN kita yang sedang dihujat. Iya. Betul ya? Bank Mandiri ya, Iya. karena Pemblokiran atas permintaan dari aparat. Menurut saya dari perspektif intelijen nih, nah kelihatannya ada masalah dalam analisa intelijennya, iya kan? Ya kalau bagus analisa intelijennya harusnya tidak diblokir, tidak di ini, karena kan begini ya. Antisipasinya harusnya nggak gitu. Antisipasinya harusnya kayak gitu. Jadi gini, teorinya itu begini. Kalau ini ada tekanan besar, ibarat bendungan, ya kan, ditutup rapat, tekanannya terus bertambah, jebol nggak bendungan? Jebol. Maka solusinya dibikin saluran supaya mengurangi tekanan. Lah ini salurannya malah ditutup, sehingga kan kontroversi kan. Betul. Nah ini sebagai otokritik lah. Makin ngamuk nanti. Makin ngamuk bisa. Tapi moga-moga enggak. Nah itu satu. Kemudian yang selanjutnya,
harusnya ada prediksi kan, analisa intelijen yang menyangkut prediksi bahwa ini nggak akan terjadi kerusuhan, tapi justru orang Jawa, orang Pati sekitarnya itu kan orang Jawa ya. Ada istilah nek dipangku mati. Artinya kalau dia diorangkan, dirangkul, diakomodir, dia akan kooperatif, akan baik. Jangan justru dilawan. Artinya dilawan itu kalau melanggar hukum tindak tegas. Dan mereka konsisten, konsekuen dia kalau memang salah. Nah ini sebagai otokritik ya. Jadi biarin aja diakomodir, yang penting dibantu, dijaga ketertibannya. Dan diantisipasi jangan ada infiltrasi dari provokator, dari anarko, itu maupun dari kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Itu aja sih. Tapi yakinlah insya Allah tanggal 27 ya akan aman dan kondusif. Iya, saya juga sebagai host juga percaya ya. Demo-demo yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya demo dengan tujuan yang baik. Karena menyampaikan aspirasi yang baik dengan cara yang baik juga. Salah satunya ya bersurat lah. Kan biasanya kan begitu ya. Cuman kan kita tuh kadang juga perhatikan. Semakin besar masa demonstrasi itu, tidak menutup kemungkinan tuh ada pihak atau semacam orang tiba-tiba cipin di tengah loh, pengennya rusuh aja gitu loh. Kalau kita berkaca pada Agustus kemarin ya, Pak Guru ya, Pak Gus Jenderal ya. Saya juga tidak mau Jakarta sampai begitu tuh. Ada yang bakar halte lah, ada yang banyak hal lah. Tapi yang kemarin tahun 2025 di bulan Agustus September itu nggak ada yang mengaku kan? Iya, nggak ada. Iya. Liar kan? Iya. Ini tertib. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, aliansi masyarakat ini bersatu. Iya. Sehingga justru terkoordinir dengan baik oleh mereka. Iya. Tapi ada kemungkinan gini nih. Ini cerita sedikit Pak. Kayaknya besok tuh sebenarnya isunya itu bukan undang-undang perampasan aset. Ada yang lain juga ya? Coba kalau misalkan kita perhatikan ini ya. Di undang-undang tipikor kita, saya mohon maaf tadi main HP sedikit gitu ya. Karena saya mau ngecek. Karena setahu saya dalam undang-undang tipikor kita tuh perampasan aset itu sudah ada. Nah, misalkan di pasal 32, 34, 38B itu negara dapat menggugat secara perdata untuk merampas aset yang disita. Misalkan itu ada perkataan yang seperti itu. Kemudian hakim dapat merampas barang bergerak seterusnya, barang tidak bergerak, perusahaan milik terpidana atau barang pengganti yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya dari isu perampasan aset itu sebenarnya sudah ada di undang-undang tipikor kita. Nah, yang dipermasalahkan sebenarnya adalah ini tuh gak dikenal sama banyak orang, Gak spesifik, betul, yeah. Betul sekali. Dan yang lebih pentingnya adalah, jadi kita itu ikutan sama dunia global itu untuk memerangi korupsi di tahun 2008. Nah, karena itu di negara-negara yang ikut terlibat dalam anti korupsi itu, Indonesia termasuk di dalamnya, itu bikin komitmen bahwa setiap negara itu harus bikin undang-undang perampasan aset. Itu ada. Nah, semua negara-negara yang tadi ikutan anti korupsi itu sudah bikin undang-undang perampasan aset. Indonesia 2008 di ininya, 2009, 2010 gak pernah dibahas. Jadi ini kemarin itu ada misalkan dari teman-teman PDIP yang ngomong, ya kita nggak akan kita belum cocok, intinya mah ya kita belum pas lah karena ini nanti bisa disalahgunakan dan sebagainya. Ini itu undang-undang KPK yang baru atau yang sudah direvisi? Kan ada kan dulu. Iya, ini tapi ini yang sekarang berlaku. Yang sekarang berlaku tuh sebenarnya udah ada. Gak cuman balik lagi maksud saya adalah kita tuh hanya ingin bahas aja dulu. Kalau tadi ada perkataan bahwa nanti aja belum cocok dan sebagainya, ya itu tuh kalau udah dibahas baru ada perkataan seperti itu. Ini dari tahun 2008 sampai tahun 2018 10 tahun, kemudian sekarang hampir 20 tahun, bukan hanya diabaikan tapi tidak dibahas. Nah, ini yang mencurigakan kenapa tidak dibahas. Nah, makanya ini tuh menjadi sebuah isu yang bisa dipakai dimanapun. Yang sekarang mendorong orang untuk demonstrasi itu sebenarnya bukan hanya perampasan aset, itu tuh jadi apa ya? Itu jadi simbolnya, jadi benderanya ya. Tapi pada dasarnya adalah keresahan, rasa takut, frustasi masyarakat. Ini
ini Kang, saya harus jelaskan betapa frustasinya masyarakat di Indonesia tuh. Kemarin teman saya punya peternakan ayam. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari dia setor telur kepada pasar. Kasih semuanya. Tapi kemarin-kemarin itu nggak diterima sama pasar. Kita terimanya hanya 500 perak aja lah satunya. Lah, kok 500? Biasanya 1.500 tapi kemudian sekarang jadi 500. Kenapa? Oh, ternyata karena bapak-bapak polisi sejak ada MBG itu bikin juga peternakan-peternakan besar-besaran. Tentara juga bikin peternakan besar-besaran dan pasar menyerap dari mereka semua. Jadi peternak yang sebelumnya itu nangis, itu telur-telur dilemparin ke jalan semuanya. Mau demo gak bisa. Nah, mau demo gak bisa. Kemudian mereka curhat di media sosial. Kemudian mereka apa? Ketika ada demo ini mereka akan coba sampaikan apapun judulnya, apapun benderanya. Sekarang benderanya isu perampasan aset, boleh kita ikut aja. Tapi sebenarnya keresahan-keresahan semacam inilah. Ada kemarin pengusaha kaya raya. Dia curhat sama saya. Yang sekarang disakiti sama pemerintah itu bukan cuma rakyat kecil. Kami yang gede-gede pun itu dapat banyak sekali masalah-masalah. Sekarang bisnis itu mau kita berinvestasi menatap ke depan itu sulitnya luar biasa. Karena kondisi ekonomi yang tidak pernah baik-baik saja. Tapi tabungannya udah banyak dia. Iya, tabungannya sudah banyak. Kalau orang kaya ngeluhnya sebenarnya nggak bikin nangis gitu. Cuman maksud saya Ngeluhnya cuma pengen mereka buat tambah kaya. Nah, cuman masalahnya apa Pak? Di media sosial mereka tuh langsung curhat. Nanti silahkan dicek. Di media sosial itu mereka langsung curhat. Saya adalah seorang pengusaha yang punya 4 lini usaha yang buruhnya itu sekian. Tanggal 27 saya akan liburkan mereka agar mereka semua ikut demonstrasi di Jakarta. Nah, jadi bukan soal kesedihannya itu, tetapi bahwa demonstrasi-demonstrasi semacam ini itu digerakkan dari orang penjual telur yang tadi itu sampai harus buang-buang telurnya karena nggak kebagian pasar, sampai pihak yang mengaku sangat kaya raya, punya buruh begitu banyak, dan pada hari itu mau diliburkan, silahkan demo. Itu nggak bisa diklarifikasi apakah dia benar-benar orangnya atau tidak gitu ya. Cuman maksud saya adalah sekarang demonstrasinya bukan sekedar isu perampasan aset. Sekarang orang yang marah karena gara Kalimantan terbakar. Sekarang orang yang marah gara-gara Papua ditanamin tanaman yang tidak ada di sana sebelumnya. Sekarang orang-orang yang marah karena nikel sekarang sudah tidak dibutuhkan oleh pasar global. Semua itu marah berakumulasi dan setiap ada demo, mau demo yang judulnya apapun mereka akan datang. Nah, aku potong sedikit. Ini yang saya maksud gini, Gus Jenderal. Kan gini. Biasanya kalau ada satu masyarakat di daerah tertentu yang punya keresahan, anggaplah kita sebut daerah mana gitu, daerah A yang jualan telur kayak Pak Guru bilang. Terus di daerah itu telurnya nggak diterima karena di daerah itu sudah ada pemain telur lain baru. Over ini ya. Iya, terus kemudian terjadi kemarahan. Nah, kan harusnya secara sistem ketatanegaraan, karena saya hukum kenegaraan gitu ya, kan itu mestinya diwakili oleh perwakilan legislatif yang ada di situ. Iya. Betul ya? Kemarahan itu kan sebenarnya kemarahan yang echo chamber ada Termasuk Pemda kan. Pemda, betul. Itu kan sesuatu yang harusnya selesai di situ. Atau kalaupun dibawa ke nasional ada yang mewakilinya. Siapa? Anggota DPR RI yang dipilih oleh masyarakat di situ dengan suara mayoritas yang terpilih untuk ada di Senayan. Sehingga kemarahan masyarakat itu bukan masyarakat yang datang ke depan Senayan. Tapi orang Senayan itu yang mewakili dapil atau masyarakat mereka yang marah kepada eksekutif. Disitulah lahir sistem check and balance. Kan harusnya begitu. Harusnya. Untuk apa punya legislatif kalau masalah di daerah tidak disuarakan di sana. Sehingga tidak perlu orang berbondong-bondong datang ke Jakarta. Kalau mau datang ya silahkan juga, nggak ada masalah. Tapi harusnya yang mewakili mereka pertama kali, misal di Pati gitu ya. Anggota DPR RI, Pati mana nih, kok nggak ngomong? Mestinya dia yang ngomong ke eksekutif. Bahwa ada masalah di Pati itu, ini masalahnya. Kan mestinya begitu Pak sistemnya. Begitu Pak Guru sistemnya. Harusnya. Tapi kan itu terjadi dan itu biasanya saya tonton di era kepresidenan sebelumnya. Yaitu Pak Jokowi. Yang dimana DPR-nya waktu itu ribut sekali lah, maksudnya tuh bersuara. Ada Bang berantem, ada Bang Fahri, ada Bang Fadli,
ada Masinton tuh tontonan publik. Sehingga mereka bersuara atas dapilnya masing-masing, atas suara di daerahnya masing-masing. Dan mereka suarakan itu di sana. Dulu kan yang paling keras itu statement gini nih. Presiden itu kalau punya agenda atau punya program, jangan diskusi di istana. Diskusinya di Senayan sini sama kita anggota DPR. Kenapa? Karena kita juga mewakili dapil kita. Sehingga diskusinya bisa bagus gitu, bisa lebih banyak gitu. Karena ada daerah yang diwakili atau masyarakat yang mewakili diwakili. desil saya. Ya gitu. Di dapil Pak Guru rumah tinggal siapa DPR? Coba hubungi dulu. Saya desil 10. Oh, desil. Kalau misalnya Pak Guru punya keresahan, dia telepon anggota DPR di dapil dia, tolong sampein dong di Senayan gitu. Pas RDP tolong dong, pas RDP siapa kementerian kan bisa gitu ya. Tapi hari ini nampaknya mungkin saya salah juga. DPR-nya lebih kompak sekarang. Kompak. Lebih kalem sehingga kalau di suara demokrasi itu alirannya pindah. Yang harusnya ada di Senayan, aliran itu mengalir kepada society, kepada masyarakat langsung. Iya. Ya kan? Sehingga tugas untuk menyampaikan itu ada di di masyarakat. Kan biasanya kita selalu nonton RDP itu DPR tuh marah ke menteri. Dan saya jujur saya nggak suka lihat RDP kalau DPR-nya baik-baikin menteri. Oh, saya nggak suka banget. Pasti ada persoalan yang harusnya dibicarakan. Begitu loh Gus Jenderal yang saya amati ya sebagai anak hukum kenegaraan. Gus Jenderal gimana melihat itu secara mungkin holistik. Kan Gus Jenderal juga berpengalaman nih dalam menghadapi society, masyarakat atau pejabat gitu. Gimana? Demokrasi kita ini harusnya demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberalisme, ya kan? Tapi juga nggak boleh juga kita itu demokrasi yang ultranasionalisme, yang menjurus ke fasisme, ya kan? Kita di tengah-tengah Mas Satya. Nah, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ya, ultranasionalisme dan apapun itu tadi, itu adalah ideologi-ideologi transnasional yang masif berkembang, ya, menginfiltrasi segala lini kehidupan pasca reformasi. Ya. Oke. Nah, ini yang sering kami sebut bangsa ini mengalami krisis jati diri. Ya kan? Kehilangan jati dirinya. Bahkan saya kembangkan menjadi krisis spiritual, inflasi ritual, krisis esensial, substansial, tapi inflasi formal, literal dan lain sebagainya. Nah, itu menyangkut permasalahan sistem dan SDM. Sistem demokrasinya liberal, yang harusnya DPR adalah representasi dari suara rakyat, tetapi karena sistemnya yang mahal, betul gak sih? Betul, coba ya kan? Sehingga fokusnya bukan menyuarakan aspirasi rakyat, tapi harus break even point. Nah, good point. Iya, good point. Betul gak? Iya. Ya, kita objektif aja realita. Iya. Itu masalah sistem. Ya. Nah, kemudian masalah SDM. Saya selalu mendoakan Gus Jenderal jadi DPR kali ya. Amin. Amin. Silakan Gus. Sekarang masalah SDM. SDM itu kan mengalami krisis spiritual. Inflasi ritual. Kita, para pejabat, DPR, institusi, ASN, TNI, Polri, kan disumpah. Itulah sih. Nah, tapi sumpahnya itu kan demi Tuhan ya. Emangnya udah kenal Tuhan dah? Agak tinggi nih. Iya kan? itu juga poin. Coba kalau Itu juga sumpahnya poin. kalau sumpahnya itu ya demi Tuhan, ya kan? Dan demi kedua orang tua ibu bapak yang melahirkan saya. Kira-kira beda nggak Pak? Kalau sudah bapak ibu itu kan Beda. Mungkin beda. dong. Mungkin beda. Betul kan? Mungkin Karena beda. kenal, Pak. Karena kenal kan. Anak istri tambah nggak Pak? Orang tua aja. Ya, udah orang tua aja orang tua yang cukup ya. kita kan 9 bulan di dalam kandungan kan. Ya. Nah, itu. Ini agak ini ya, agak ringan-ringan biar nggak terlalu serius banget. saya butuh perspektif ini. Saya butuh. Kalau sama Pak Guru saya bawanya serius. Stres saya Pak. Nah, kemudian begini ya. Pendekatan yang lain yang saya harus juga pelajari. Yang harus kita jaga itu adalah segala bentuk kriminalitas, kejahatan, apapun bentuknya itu, ya. Tetapi harus dicatat di dalam teori kriminologi atau ilmu kriminologi ataupun teori-teori yang lain, misalnya push and pull factor teori. Terjadinya kejahatan, baik itu kejahatan karena faktor demonstrasi, kejahatan terorisme, korupsi dan lain sebagainya, ya. Itu kan disebabkan oleh dua faktor.
bertemunya antara faktor niat dan faktor kesempatan. Faktor niat adalah faktor korelatif kriminogen yang memunculkan niat atau mens rea. Betul? Nah, apa saja? Kemiskinan, ideologi, kebodohan, persepsi ketidakadilan, tidak adanya pemerataan. Kan begitu? Atau kesenjangan sosial. Ketika mens rea atau niat tadi ketemu dengan kesempatan, penegakan hukum yang tidak tegas, tidak adil, undang-undang perampasan aset yang menjadi tuntutan nggak segera dirampungkan, kemudian tadi terjadi disconnect atau statement-statement para pemimpin di segala level yang tidak nyambung dengan realita. Niat ketemu kesempatan, terjadilah kejahatan, kriminalitas atau apapun, ya kan? Nah, ini yang harus dijaga. Makanya sebenarnya antisipasinya gampang kok. Gaya banget. Gampang kok. Saya pengen dengar apa itu Pak? Apa itu? Ya antisipasinya tinggal hilangkan aja segala faktor korelatif kriminogen yang memunculkan niat. Yaitu Penegakan hukumnya dilakukan dengan tegas dan adil, ya kan? Karena kan pilar-pilar dalam demokrasi itu kan yang paling utama itu kan law enforcement, supremasi hukum. Ini harus dilakukan dengan tegas tapi adil. Misalnya kayak kemarin ada korupsi apa itu kan. Istri saya sampai bilang itu kok 74 kg emas itu sedikit. Saya lo punya 79 kg emas, Mas Nur Wahid kan. oh lebih dari 74. 79 ya. Berat badan. Berat badan. Berat badan. Berarti istrinya 80 kan lebih banyak kan? Mas Belmondo gitu ya. Nah itu harus dilakukan. Kemudian program pemerintah dengan asta citanya itu sebenarnya sudah bagus. Termasuk untuk menghilangkan, kan menghilangkan persepsi ketidakadilan tadi. Yeah. Termasuk untuk menghilangkan kemiskinan dengan MBG itu kan niatannya bagus, tujuannya mulia kan gitu ya. Cuman implementasinya kan harus diawasi. Dan yang harus dikritisi adalah segala sesuatu itu harus butuh proses. Ya kan orang Tuhan yang bisa kun fayakun aja pakai proses kok. Ya kan sunatullahnya begitu loh. Kita kan pengen cepat. Tapi kalau hasilnya justru banyak dikorup dan lain sebagainya MBG kemarin kan jadi kontraproduktif. Nah ini yang menjadi evaluasi kita semuanya. Kita doakan aja ini bisa ini termasuk nanti Koperasi Merah Putih ini juga harus diawasi terus. Kemudian solusi yang lainnya adalah bagaimana ada kemandirian pangan, kedaulatan energi dan lain sebagainya. Dan Pak Prabowo ini kan mengembangkan atau mengimplementasikan Sumitronomik bapaknya. Sumitronomik itu adalah Prabowonomik kan sebagai elaborasinya atau implementasinya kan. Nah itu kan mensyaratkan 3. Pertama, untuk memajukan atau mensejahterakan suatu bangsa yang persyaratan paling utamanya adalah terjaminnya stabilitas politik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga, pemerataan atau keadilan. 3 ini syaratnya. Betul lah kira-kira? Iya. Ya kan Pak Guru ya? Yuk. Nah ini harus dijalankan secara sinergi, simultan, dan konsisten. Konsisten. Tidak bisa kalau masih ada kegaduhan dan lain sebagainya. Nah, moga-moga demo besok itu menjadi evaluasi kita bersama. Tetapi kita harapkan menjadi tidak menimbulkan implikasi negatif ya, tidak rusuh, tidak apa. Dan saya yakin masyarakat Padi khususnya dan masyarakat yang memang menuntut tadi disahkannya undang-undang perampasan aset tadi itu, saya yakin 99 masyarakat normal mendukung. Iya, betul. Bahkan di DPR sana sebenarnya dalam hatinya kan banyak yang mendukung gitu loh. Iya. Iya kan? Yang nggak mendukung siapa Pak? Ya koruptor. Gak bisa dipancing. Gak bisa dipancing. Makanya gini Kang. Akan tadi kan misalkan mengajukan pertanyaan ya.
menurut pengetahuan Akang di bidang Akang tentang ketatanegaraan itu, bahwa seharusnya DPR itu adalah perwakilan rakyat, sehingga kalau rakyat punya keluh kesah itu seharusnya adalah Suaranya lewat sampai di sana. Iya. suaranya sampai ke DPR itu. Nah, saya ingin, kan sekarang zamannya sayembara ya, Iya. mumpung ada Pak Nur Wahid, Sayembara apa nih Pak Guru? saya ingin ngadain sayembara Tiba-tiba buat 500 juta rupiah. Siapapun anggota DPR yang bisa menunjukkan argumentasi bahwa DPR selama ini berpihak kepada rakyat. Gede juga. Siapa yang mau bayar Pak Guru? Ini kan saya bilang mumpung ada Pak Nur Wahid. Saya sampai pangkat bintang 2. Rekening saya nggak ada segitu. Ini dipalak secara halus. Ini pemalakan ini. Maksud saya adalah ya tunjukkan satu aja data lah yang bisa diajukan sebagai, yang bisa diuji dalam argumentasi gitu ya. Tunjukkan kapan DPR Indonesia itu berpihak pada rakyat. Yang dalam periode rentang yang sekarang ya. Kapan? Karena DPR itu kan berpihaknya kepada ketua partai politik, dan ketua partai politik itu sudah terikat dalam koalisi besar bersama pemerintah ini. Jadi pemerintah dan DPR itu sebenarnya ada di kubu yang sama. Ya kan? Sama-sama ya. Jadi nanti DPR terikat pada ketua partai politik. Ketua partai politik nanti terikat pada kabinet, di mana kabinet-kabinet itu juga berisi orang-orang partai politik yang sama. Sehingga tidak mungkin dari DPR itu untuk melakukan kritik terbuka kepada kabinet ini. Nah, karena itu, maka karena ini sebenarnya sudah ada dalam satu circle, nah rakyat mau curhat, ketahan. Rakyat mau curhat, ketahan. Akhirnya apa? Di media sosial, presiden kita yang terhormat diolok-olok sama rakyatnya sendiri. Kan saya tuh bilang berkali-kali, Pak, kita tidak ada yang, kan presiden itu adalah simbol dari negara. Dan dia adalah orang yang memegang otoritas karena dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Menjelek-jelekannya itu berarti juga menjelek-jelekan bangsa, juga menjelek-jelekan rakyat Indonesia. Seharusnya konsepnya seperti itu. Tetapi sekarang enggak. Rakyat berani menghujat, menjelekan Pak Prabowo, bikin meme di mana-mana, bikin kartun, bikin AI di mana-mana. Karena apa? Karena dirinya sendiri merasa bahwa Bapak itu tuh bukan representasi. Karena apa? Karena kami mau ngomong mau apa tuh gak sampai. Kita tuh gak sampai, ketahan semuanya. Jadi yang tadi itu, perampasan aset sejak tahun 2008 sampai sekarang 18 tahun gak dibahas, bukan gak disahkan, bukan. Kalau misalkan udah dibahas terus gak disahkan, ya mungkin kita ada alasan gitu. Ini mah bahkan gak dibahas. Kalau misalkan tadi Bapak mengatakan bahwa 90% rakyat Indonesia setuju dengan itu, hanya koruptor yang tidak setuju. Ini kenapa selama 18 tahun gak disetujui semua? Jangan-jangan isinya koruptor semua, Pak. Bapak harus cepat-cepat jadi anggota DPR untuk menghabisin. Konklusinya Bapak suruh jadi anggota DPR. Saya lagi. Bapak lagi kena. Pak Guru. Jadi misalnya gini ya, saya bilang, kita ini kan demokrasinya harusnya kan, kalau ideologi kita Pancasila, demokrasinya harus Pancasila, sistem ekonominya harus Pancasila, Betul. kan begitu kan? Betul. Budayanya budaya Pancasila. Nah ini kan sistemnya itu kan quote and quote kan harus pencoblosan ya, Iya. one man one vote ya. Nah, Tapi kalau misalnya representasi ya misalnya kayak Belmondo ada model Pak Guru Gembul yang kritis gini-gini kan, kemudian udah ini yang di kader terus sampai nanti di ini. Saya yakin kalau dia di DPR sana pasti akan tetap bersuara, tapi tetap wise kan. Kalau memang salah dia akan kemukakan salah kan, dan tidak punya beban untuk break even point lagi. Saya setuju arahnya sih. Jadi kayaknya bukan demokrasi langsung gitu Pak maksudnya ya. Demokrasi Pancasila. Whatever ya, tapi kalau menurut aku demokrasi Pancasila. Iya. Buktinya demokrasi langsung justru sekarang gini ya. Ini aku jadi ingat. Enggak, ini realistis saja ya. Misalnya ya, saya katakanlah Pak Guru ingin jadi DPR, tapi dia harus bayar saksi, bayar apa, kan biar saya bayar kan. Tapi kan misalnya dia harus bantu sana kan ngeluarin duit ya. Pertanyaannya, kalau kita bayar sesuatu supaya orang itu memilih ataupun memilih kita, itu dosa nggak sih Pak Guru? Kan Pak Guru guru saya kan. Dosa kan? Nah bayangin aja kalau itu masif selama pemilihan langsung ini. Kan kita kan nanam dosa lah yang dimakan oleh masyarakat, barang-barang haram, otomatis kan dia juga nanti ada apa-apa kan jadi sesuatu yang nggak bagus juga. Iya. Bad education, betul nggak sih? Betul. Padahal kan kalau di dalam Pancasila di sila keempat kan bahasa Al-Qur'annya kan wa amruhum syura bainahum.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Iya. Ini aku Itu loh. kemarin Ya agak filosofis dikit lah. aku kemarin tuh Bisa lewat cek, lewat terus tuh konten Bang Hasan tuh, aku suka beberapa argumentasi walaupun potongan, gak tahu panjangnya gimana. Ada yang bilang gini, kenapa ya hari ini ya kalau kita kontra terhadap pemerintah itu nampaknya hero betul lah. Kelihatan bahwa superhero gitu. Tapi kalau kita punya argumentasi pro terhadap pemerintah, itu kayak kita jahat betul, kayak kita tuh penjahat, hina gitu loh. Iya. Padahal itu kan resultantenya sama-sama nol karena hak Kalau orang. saya jalan tengah saya. Oh iya. Saya objektif. Ya. Objektif. Kan begini ya. Yang nggak boleh itu, saya sering ngomong di berbagai event ya. Setiap manusia wajib kritis. Sehingga manusia-manusia model Pak Guru ini itu harus banyak gitu loh untuk mengedukasi supaya manusia itu kritis. Berarti Gus Hendra setuju ya, orang kayak Guru Gemulo harus banyak ya? Harus banyak. Itulah statement Kritis. Pak Gita juga Gitu kan. loh. Tetapi kritis di sini kritis yang konstruktif, edukatif, ya kan, kritis yang membangun. Nah, yang terjadi ini kan membangun kebencian, Iya. membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintahan yang sah, Iya. dengan disinformasi, dengan hoax, fitnah, adu domba, ini yang merusak gitu loh. Betul nggak Pak Guru? Betul. Iya. Iya. Kalau Pak Guru ini kan liberal, tapi nggak liberalisme, dan dia gentle. Kira-kira disomasi gitu didatangi, ayo kita. Nah itu loh, itu budaya kita kan seperti itu. Ini ngutip yang pernyataan Bapak tadi itu kan. Silakan, Bapak. Jadi ada break even point-nya. Untuk jadi anggota DPR RI itu minimal dia keluar uang tuh 80 miliar rupiah. 80 miliar? Ya, minimal. Gak usah jadi anggota DPR, Menurut buat laporan toko roti ICW. aja. Menurut laporan ICW itu 80 miliar. Kamu nyuruh aku jadi anggota dewan. Nah, Loh, saya rekeningnya aja nggak ada yang tadi yang dia mau apa namanya? Fundraising ke masyarakat. Dibuka. ini dulu donasi. juga pernah jadi anggota DPR kalah, Pak. Oh gitu. Menyalonin diri kalah, Pak. Karena nggak punya 80 miliar. Oh. Ya itu, nah itu ICW itu mengeluarkan sebuah laporan itu. Jadi maksud saya adalah, nah sekarang di DPR itu ada 60 sampai 58 sampai 65% anggota DPR itu adalah pengusaha. Nah, karena pengusaha, ia pasti pola pikirnya juga adalah pengusaha. Kalau minimal 80 miliar rupiah untuk bisa jadi anggota DPR, maka dia harus mendapatkan break even point yang tadi itu harus sesegera mungkin. Gimana kalau misalnya dia orang baik aja pengen ngabisin uang 80 Ya miliar? udah selesai dengan dirinya. Iya, Iya. bisa. Saya juga ngobrol dengan sejumlah orang DPR juga, dan ada yang ngomong memang ada yang bisa seperti itu gitu. Bahkan ada yang tidak usah mengeluarkan uang. Ini kan rata-rata ya. Oh, rata-rata. Tapi saya yakin banyak kok yang baik ya. Banyak, Pak, banyak yang baik. Nah, tapi yang baik ini masuk ke dalam sebuah sistem yang memaksa mereka untuk susah sekali untuk mengeluarkan pernyataan, untuk berdampak signifikan di sana, itu susah. Susahnya itu ya karena apa? Karena ini bukan saya menuduh itu ya. Ini mah hanya pikiran saya aja semata gitu ya. Korupsi itu nggak mungkin sendirian. Betul ya, korupsi itu nggak mungkin sendirian. Pasti banyak dan pasti melibatkan banyak orang. Kolektif kolegial ya. Iya, Korupsi kolektif. Nah, konon ini menurut Bapak DPR juga yang saya rahasiakan namanya. Nah, jadi kalau misalkan ada proyek-proyek yang jahat, ada lahan-lahan korupsi, itu uang korupsinya itu secara sengaja tuh disebar-sebarkan ke semua dengan atau tanpa disadari oleh banyak pihak. Jadi nanti kalau ada satu yang membocorkan, kamu semua tuh kena gitu. Nah, gini nih, kayak korupsi kemarin ada korupsi tambang misalkan ya. Kan korupsi tambang itu artinya apa? Eskavator tuh lewat setiap hari ke depan. Tapi hasilnya itu jadi masjid, jadi gereja, jadi ini juga. Nah iya jadi itu jalan gitu betul, betul. Dan itu tuh nanti tuh ada perlindungannya, ada japremnya segala macam ya. ada kafe yang nggak laku tapi tetap makin banyak, makin besar ininya gitu. Kafe tempat pencucian uang gitu. Ada katanya buat pinjol, ada apa dan sebagainya. Nah, Cuman kok nggak pernah ada yang nawari saya gitu loh Pak Guru ya. saya tawarin Pak. Pak Guru pemain. Kok Enggak lah. bisa? Enggak, saya kan ini. Enggak, maksudnya aku juga mau Pak. Enggak kan banyak. Wah, masa sih jenderal ini sampai pangkat bintang 2 nggak punya rumah.
saya punya rumah, satu-satunya rumah yang bangunin orang tua warisan di Jogja. Selama ini saya kontraktor, ngontrak sana, ngontrak sini gitu loh. Iya. Nah terus berarti jenderal bukan jujur. Nggak ada yang nawari kali. Bapak mau kita doain nggak Pak? Biar ditawarin? Berarti Bapak punya reputasi baik. Jadi nggak ada yang mau nawarin tuh berarti Takut ya? orang ini. Ya mungkin belum kayak pernah gitu. mencoba kok takut. Ya kan ada yang bilang juga Pak, uang juga nggak selalu bawa kebahagiaan. Iya. Hidup di dunia ini juga nggak tentang uang doang kan. Iya betul. Kata siapa itu? Gak tahu gue lupa. Bagi orang yang udah punya uang, yang nggak punya mah susah. Iya. Terus Pak Guru? Iya, jadi maksud saya adalah kita tuh ada di sebuah sistem yang sering saya ilustrasikan. Ini adalah air bersih yang bisa diminum. Anggaplah itu adalah kadar orang-orang yang bersih dan sebagainya. Tapi dia masuk ke selokan yang hitam pekat. Jadi selokannya tidak jadi bersih. Yang terjadi adalah air inilah yang jadi kotor gitu. Itulah yang melatari misalkan Pak Mahfud ngomong orang jujur aja kalau jadi politikus jadi iblis gitu. Misalkan yang Solusinya menurut Pak Guru gimana? Nah, hal yang sederhananya begini, penegakan hukum jangka pendek, jangka panjangnya itu adalah pendidikan, itu solusinya. Dan solusi yang lebih pendek lagi adalah yang lebih pendek ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah buka keran ngobrol sama rakyat. Dulu Bung Karno itu seingat saya kan dulu saya masih aktif jadi mahasiswa di masa Bung Karno. Dulu Bung Karno itu setiap akhir pekan itu open house. Itu open house. Saya ingat betul pada waktu itu ada orang yang bawa burung dari Ambon. Jauh-jauh Pak saya menghadap Bapak. Pak ini hadiah burung dari Ambon. Sama Bung Karno kan dilepasin burungnya. Ini bener buat saya ya. Ini sekarang milik saya. Nah saya lepas. Terus beliau bilang tuh. Saya tuh pernah merasakan hidup di penjara. Saya nggak mau ini burung juga terpenjara. Nah, tapi intinya apa? Open house, ngobrol. Mungkin bahasanya rekonsiliasi kali ya. Iya, betul. Rekonsiliasi nasional. Gitu. Ada upaya gitu, ada upaya. Pas zaman Pak Harto tuh ngobrol. Pak Harto tuh belusukannya itu kayak Jokowi. Tapi ini datang langsung ke kampung-kampung, datang langsung. Ini mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Pak Harto itu dekat sekali sama rakyat sebenarnya, khususnya petani. Dia datangin langsung, sampai-sampai menteri-menterinya itu takut kalau dia ngasih laporan yang salah. Karena Pak Harto sendiri itu datang ke lapangan untuk menunjukkan. Jadi pas Pak lapor ini gini, ditampar sama Pak Harto tuh. Saya ke situ kemarin kok. Kamu kenapa bikin laporan kayak gini? Itu Pak Harto. Nah, jadi Gus Dur dekat dengan rakyat karena punya ormas yang sangat besar juga dan merakyat pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu demokrasi itu walaupun tidak melalui jalur partai karena partai pada waktu itu juga kan lebih terbatas gitu ya. Walaupun tidak lewat jalur partai, ada mekanisme gimana caranya agar rakyat dan pemerintah itu bisa tetap terkoneksi. Pas era Pak Jokowi juga sekarang ada kebakaran kan. Dulu Pak Jokowi itu datang ke lokasi kebakaran, semuanya udah bersih. Semuanya udah disambut oleh pejabatnya dan sebagainya. Oke, Pak Jokowinya pergi. Kebakar lagi. Acaranya bubar, kebakar lagi. Pak Jokowinya balik lagi tanpa diketahui oleh semua orang. Datang lagi ke situ. Ini kenapa masih kebakaran? Dari orang yang tadi itu kemana? Ternyata cuma seremonial aja. Nah, kita tuh membutuhkan dan mewarning. Iya. Di mana wilayahnya ada kebakaran, Pangdam dan Iya. Kapoldanya ganti ya. Iya kan? Saya gak ingat teksnya, tapi Pak Jokowi itu marah banget di situ tuh sampai pejabatnya di situ tuh ngomong, Pak maaf, udah kami nggak ada anggaran gitu. Anggarannya kemana selama ini? Nah, itu sampai ditelusur sampai ke sana. Nah, yang kurang dimiliki oleh pemerintah yang sekarang tuh itu. Tidak memiliki koneksi kepada rakyat dan akhirnya rakyat juga tidak memiliki. Saya harus menggarisbawahi itu berulang-ulang karena yang paling penting di sini itu adalah komunikasi. Please, kenapa sih di zaman dulu tuh menteri tuh bisa datang ke podcastnya Deddy Kobuzer, iya kan? Jadi menggarisbawahi tadi. Sekarang banyak kok. Banyak kok. Jadi Ntar kita undang deh Bang Kodari. Solusinya tadi pemerintah harus merekonsiliasi ya dengan rakyat ya.
Nah, syarat-syarat untuk rekonsiliasi karena kan saya staf khusus bidang penegakan keadilan tadi udah kan solusinya. Penegakan keadilan. Ya kan, tegakkan hukum, supremasi hukum secara tegas dan adil kan gitu. Oh, Bapak pemerintah. Staf khusus itu bukan struktural Pak Guru. Bukan Pak Guru. Dia lebih manusia bebas. Iya. WFA lah, work from anywhere. Cuman, Silakan. sekarang ada restorasi justice dan lain sebagainya. Baru yang kedua rekonsiliasi kan. Nah rekonsiliasi nasional itu persyaratannya ada 3 nih. Seseorang mau atau bisa merekonsiliasi atau rekonsiliasi kalau pertama terjadi kesadaran kolektif, Ya. kesadaran moral, ya baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah, termasuk DPR kan begitu. Yang kedua terakomodir segala kepentingannya, termasuk melalui silaturahmi, komunikasi tadi. Iya. Paling tidak ya tadi komunikasi kan. Ya. Baru yang ketiga itu orang mau rekonsiliasi kalau terjadi pressure moral juga. Mungkin demo itu untuk pressure moral, pressure mental supaya ada atensi. Mungkin ya. Iya. Tapi baguslah itu mungkin moga-moga demo besok itu bisa menjadi membangun kesadaran kolektif dari segala pihak, terutama para pemangku kebijakan, kemudian juga terjadi rekonsiliasi. Tapi sekali lagi ya nggak usah lagi lah itu diblokir rekening-rekening itu bukan teroris, bukan bandar narkoba, bukan koruptor kan gitu. Itu siapa yang ngeblokir itu, Pak? Bapak tahu? Kemarin Bang apa itu yang ini? Bang Mandiri. Bang Mandiri ngakunya sama aparat. Atas perintah. Atas perintah Nah, biasanya kalau pengalaman kami di BNPT di Densus itu untuk memblokir sesuatu itu kan paling tidak harus ada profil yang jelas, ya kan? Di broker itu mungkin itu rekening itu digunakan untuk jaringan teroris atau mungkin narkoba, ya, jaringan narkoba atau mungkin koruptor, ya kan? Tapi harus jelas, analisa intelijennya itu harus jelas. Kemudian harus ada kalau mungkin sudah ada laporan polisinya dan lain sebagainya ya. Tidak. Makanya saya katakan harus dievaluasi itu analisa intelijen. Kalau memang benar dari aparat yang meminta ke bank untuk memblokir itu harus dievaluasi betul. Karena yang saya tahu ini orang-orang yang menginisiasi demo ini bukan jaringan teror, bukan koruptor, bukan Orang cuma mau demo biasa. Rakyat yang marah ya. Rakyat apa itu ngalah, ngalih, ngamuk. Rakyat yang ngamuk.